Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resti Muhlis, mahasiswa semester 6A, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Hairun Ternate. Dalam membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah Moloku Kiaraha di bawah bimbingan dosen Ibu Winda Oktaviani MPD. Dalam pembuatan video kali ini, saya akan menceritakan sejarah Benteng Oranje. Sejarah Benteng Oranje. Sejarah singkat dari Benteng Oranje. Benteng Oranje dibangun pada tahun 1607. Benteng ini biasanya masyarakat Ternate menyebutkan dengan Benteng Orange, tetapi yang benar itu Benteng Oranje. Ada alasannya kenapa dinamakan sebagai Benteng Oranje, karena dari Fort Oranje itu sebagai penghormatan kepada bangsa Belanda, karena mengingat yang mendirikan benteng ini dari bangsa Belanda yang bernama William van Oranje. Beliau adalah tokoh informasi di Belanda yang membuat Belanda keluar dari masa sulit sehingga mereka merdeka karena dari William van Oranje tadi. Untuk mengenang jasa beliau, mereka mengambil nama akhir dari William untuk nama benteng yang dinamakan Benteng Oranje. Jadi, sebelum benteng ini dibangun, ada benteng Melayu yaitu benteng Portugis yang didirikan sekitar 1512 tahun. Setelah mereka kalahkan Malaka, baru mereka kesini 1 tahun kemudian. Mereka membangun benteng itu yang disebut Benteng Melayu. Kenapa disebut dengan Benteng Melayu? Karena dia berada di tengah-tengahnya Kampung Melayu. Jadi, dahulu itu wilayah area benteng dijuluki dengan Kampung Melayu. Kampung Melayu adalah kampung para pendatang. Rata-rata mereka menyiar agama dan datang berdagang. Mereka tinggal di sekitar benteng ini. Buktinya, sampai sekarang ada kampung Arab, kampung Makassar, dan kampung Cina. Jadi, kebanyakan orang pendatang mereka tinggal di tempat ini. Setelah Belanda menempati tempat ini, mereka merubah nama Fort Melayu menjadi Fort Oranje sebagai penghormatan kepada bangsa Belanda. Yang kedua, makam Noni Susana. Makam Noni Susana adalah makam tertua yang ada di kota Ternate. Susana merupakan noni dari Belanda. Ia adalah istri dari seorang komandan yang bernama Anthony van Dors. Susana meninggal pada tanggal 20 Januari 1667. Ia wafat sudah sekitar 400 tahun lalu dari informasi yang didapatkan. Susana meninggal dalam keadaan sedang mengandung. Berarti setelah 6 tahun benteng ini dibangun, baru Susana meninggal, karena benteng ini dibangun pada tahun 1607. Pada makam Susana terdapat gambar kucing, dikarenakan semasa hidup beliau sangat menyukai kucing, dan wasiat yang beliau tinggalkan adalah ada gambar kucing tepat di atas batu nisan Susana. Ruang tahanan yang diasingkan. Pada Benteng Oranje terdapat beberapa ruang tahanan, dan salah satu dari beberapa ruang tahanan itu ada satu ruangan yang mempunyai sejarah tersendiri, di mana pemerintah Polri pernah mengurung Sultan Palembang atau Sultan Badaruddin II yang makamnya berada di pemakaman Islam. Beliau pernah dikurung di dalam ruangan tahanan dan juga diasingkan dalam tahanan itu sejak tahun 1821 sampai 1851 tahun, sekitar 30 tahun sebelum beliau wafat. Di dalam ruangan tahanan tersebut mempunyai pintu, tetapi tidak ada jendela. Jadi Sultan Palembang dikurung di dalam tempat tersebut tidak disiksa, tapi beliau diasingkan dalam tahanan, dikarenakan beliau menantang Belanda di Palembang sehingga diasingkan dalam ruangan tahanan. Beliau juga berkenalan sudah lama dengan Sultan Ternate sehingga beliau diberi tempat tinggal di bagian sebelah Masjid Mutakin. Ada salah satu kampung yang namanya Kampung Palembang.
itu tempat tinggalnya Sultan Palembang, tetapi beliau berada di dalam ruang tahanan selama 30 tahun baru beliau wafat. Lonceng. Lonceng ini dari zaman Portugis. Lonceng ini dahulu adalah lonceng gereja. Dahulu sebelum gereja batu dibangun. Itu umat pertama Katolik beribadah di dalam benteng ini. Buktinya adalah lonceng ini, tetapi ini sudah direplika dan yang aslinya berada di gereja batu. Jadi, ini digambarkan umat Katolik ibadah di sini di zaman Portugis, sedangkan Belanda ke sini mereka alih fungsi lonceng ini sebagai lonceng pengumuman dan lain-lain. Tapi awalnya ini adalah lonceng gereja, dan salah satu gedung yang mereka pakai adalah gedung putih yang dijadikan tempat gereja pertama. Mariam. Terdapat Mariam yang menjadi peninggalan penjajah di benteng Orange sendiri. Terdapat beberapa perbedaan Mariam milik Portugis dan Spanyol. Seperti tanda panah pada Mariam artinya itu milik bangsa Portugis. Dan yang terakhir yaitu museum. Museum ini digunakan sebagai pusat dokumentasi data informasi rempah khas Ternate. Pembangunan museum ini dibelakangi sejarah pantang kolonial Indonesia yang diawali dengan kebutuhan rempah pedagang Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda pada abad ke-15. Dan berikut adalah ada berbagai gambar yang ada di dalam museum. Dan gambar ini merupakan kamar Noni Susana. Dan gambar ini merupakan miniatur kapal. Dan ini merupakan rempah-rempah khas asli Maluku Utara. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.